Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersukacita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di ibadah online. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya hanya karena kasih dan anugerah-Mu saja yang memampukan kami Bapa. Dan kami bersyukur Yesus. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu malam hari ini Tuhan. Syukur, haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami memanggil nama
ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Yesus, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami sembahkan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, haleluya. Glory haleluya, kami bersyukur padamu Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebaikan dari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu lawatan-Mu melalui firman-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah rinduku
Ya Allahku, kami katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwa kami, seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku, kami berikan hati kami Yesus, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Nyatakanlah jalanmu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami, termaterai di hati kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang kudus, yang benar di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya kuasa dan hadirat Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita semua. Dan saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca terlebih dahulu di dalam surat Roma pasal yang ke-12.
di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya keranjinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum berbicara tentang kasih, tadi yang kita baca ini temanya yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tentang kasih. Nah, sebelum berbicara tentang kasih ini, Rasul Paulus di pasal 12 ini kepada jemaat yang ada di Roma mendorong, memberikan nasihat. Apa itu? Untuk memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak menjadi sama dengan dunia ini dan memiliki perubahan hidup. Itu ada di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Memberikan persembahan tubuh yang hidup kepada Tuhan tidak mungkin bisa terjadi jika tidak pernah mengalami kasih Tuhan yang besar. Ini penting sekali. Kemudian setelah itu di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 di pasal 12 ini Rasul Paulus berbicara tentang pelayanan. Dalam ayat yang kita baca Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11 Paulus tentang kasih. Nah, tidak kebetulan Paulus meletakkan pembahasan ini tentang kasih itu di situ. Tepat setelah ia menguraikan tentang pelayanan rohani di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Ia ingin mengajarkan bahwa penggunaan karunia rohani di dalam pelayanan harus didasarkan kepada kasih atau harus didasari dengan yang namanya kasih. Tidak cukup bagi seseorang untuk melayani sesuai dengan karunia masing-masing. Tidak cukup bagi seseorang hanya melayani dengan cara tertentu sesuai dengan karunia tersebut. Tetapi motivasi di balik semua tindakan itu, di balik semua pelayanan itu sekaligus menjadi landasan dan dasar untuk melakukan pelayanan, yaitu kasih. Nah, oleh sebab itu penting sekali Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Roma, dan penting sekali bagi kita untuk kita bisa memahami dan mengerti bagaimana kasih yang sebenarnya yang harus kita lakukan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal harus benar terlebih dahulu. Ini yang pertama. Baru kemudian kita membangun hubungan dengan sesama kita atau membangun hubungan secara horizontal. Selama kita belum memiliki kasih Tuhan, sulit bagi kita untuk bisa mewujudkan kasih kita kepada sesama kita. Kita akan mampu mengasihi sesama kita dengan benar jika kita sudah mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Tanpa kasih, pelayanan hanya akan menjadi ajang aktualisasi diri untuk menunjukkan diri siapa kita, untuk kepentingan diri sendiri. Tanpa kasih, pelayanan hanyalah sebuah keterpaksaan dan menjadi rutinitas yang membosankan. Makanya tidak jarang banyak orang yang melakukan pelayanan kemudian berhenti. Kenapa? Tidak didasari dengan yang namanya kasih. Dan yang paling serius, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua upaya dalam pelayanan kita akan menjadi sia-sia jika tanpa kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi pada malam hari ini kita akan melihat dan belajar kasih seperti apa sih yang seharusnya ditunjukkan dalam pelayanan.
dan kepada sesama kita. Dan apakah wujud nyata dari kasih itu? Kita kembali kepada Roma pasal yang ke-12 ayat 9 dan sampai dengan ayat 11. Ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di mata Paulus, kasih memang bukan sekadar perasaan belaka. Dan memang betul, kasih ini bukan sekadar perasaan. Kasih itu bukan sekadar suasana belaka. Kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan tertentu yang konkret. Bukan perasaan belaka tetapi tindakan nyata. Bukan pasif tetapi aktif. Paulus tidak bicara sembarang kasih. Kasih yang dibicarakan ini adalah kasih tertentu yang diambil dari kata Yunani, yaitu agape. Kasih itu. Kasih itu kasih apa? Kasih dari Kristus yang dicurahkan di dalam hati orang percaya melalui karya Roh Kudus. Nah, kasih Kristus ini yang diberikan kepada kita pun itu diberikan oleh Tuhan pada saat kita masih berdosa. Pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih menjadi seterunya Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5-7 dikatakan kasih itu sudah diberikan. Nah, oleh sebab itu dalam pembahasan pada Senin yang lalu kita sudah mendengarkan itu bahwa kasih itulah yang diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi dasar di dalam pelayanan kita. Baik, kasih itulah yang menjadi dasar untuk hubungan kita dengan sesama kita. Karena kasih Kristus di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 39 dikatakan orang-orang percaya tidak akan dapat dipisahkan dengan kasih daripada Kristus. Nah, kata jangan pura-pura atau tidak pura-pura, inilah yang dimaksudkan. Itu adalah respon, bentuk tindakan. Jadi tidak hanya sekadar bahwa ada kasih dan aku merasakan kasih, tidak. Harus ada respon, suatu tindakan yang nyata. Kata jangan pura-pura atau tidak berpura-pura di dalam bahasa Yunaninya diambil dari kata apipokritos. Apa itu apipokritos? Itu berkaitan dengan topeng yang biasanya digunakan dalam pertunjukan-pertunjukan teater pada zaman Yunani Romawi kuno. Nah, para pemain teater ini untuk memerankan peran tertentu, orang ini harus mewujudkan baik watak, baik karakter, bukan orangnya sendiri, tetapi peran tertentu yang diambil. Atau saat itu orang itu sedang mengenakan topeng untuk memerankan peran tertentu, itu namanya apipokritos. Nah, Tuhan tidak menginginkan ini namanya pura-pura. Tidak melakukan kasih dengan yang sesungguhnya dari kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tindakan kasih yang tidak pura-pura menunjukkan apa yang ada di luar itu sama dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam hati kita sudah diperbaharui oleh kasih Kristus yang besar itu. Nah, ini harus sama antara apa yang ada di dalam kehidupan kita, hati kita, maupun apa yang kita tindakan, apa yang kita lakukan. Dan kasih itu bukan suatu pertunjukan. Kasih itu bukan suatu show off, tidak. Bukan show off, tidak. Kasih itu juga bukan sebuah kemunafikan. Kasih adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, apa saja sekarang bentuk dari kasih yang tidak pura-pura itu? Apa saja bentuk kasih dari kasih yang tulus itu? Ayat 9b dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi bukti dari kasih yang tulus atau kasih yang tidak pura-pura, yang pertama, menjauhi kejahatan atau menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jauhilah yang jahat, lakukanlah
yang baik. Di dalam bahasa Inggris lebih tepat sekali karena mendekati kata aslinya, yaitu apostigeo. Apostigeo itu artinya membenci. Jadi tidak hanya sekadar menjauhi, tapi betul-betul membenci yang namanya kejahatan. Nah, kata lakukanlah dalam bahasa Yunani diambil dari kata kolaumai. Kolaumai itu artinya melekat. Kolaumai itu artinya begitu dekatnya, relasi yang sangat dekat, seperti seorang suami istri. Itulah kolaumai. Lakukanlah, jadi artinya bahwa jauhilah kejahatan, itu artinya membenci kejahatan dan betul-betul melekat, dekat ya, dengan yang baik. Melakukan dengan sangat begitu dekat, terikat dengan yang namanya perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik itu betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi yang pertama, kalau kasih itu tidak pura-pura atau tidak, kasih itu adalah sesuatu yang tulus. Yang pertama, jauhi kejahatan atau membenci sesuatu yang jahat, lalu hidup melekat, terikat begitu rupa dengan segala sesuatu yang baik. Lalu yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi. Teks Yunani, terjemahan keseluruhan dari ayat ini adalah dalam kasih persaudaraan, hendaklah kalian saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ini adalah bentuk kasih yang sesungguhnya. Ada 2 kali kasih disebutkan di sini, yaitu Philadelphia dan Philostorge. Philostorge maksud saya. Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan, sedangkan Philostorge mengasihi dengan sangat. Pengulangan semacam ini, sebutan sampai 2 kali kata kasih ini, itu mewujudkan suatu, menegaskan hal tertentu, tidak hanya sekadar mengasihi, tetapi ada unsur yang betul-betul lebih daripada itu. Kasih yang hangat, kasih yang sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, saling memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam teks Yunani, dalam hormat, hendaklah saling mendahului, begitu terjemahan dalam bahasa Yunani. Jadi artinya mendahului itu adalah sesuatu yang menganggap baik. Jadi artinya memberikan kesempatan kepada orang lain. Mengasihi berarti rela menempatkan diri di bawah orang lain. Dan bersuka cita ketika orang lain itu lebih terhormat daripada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, yang keempat sekarang adalah tidak kendor dalam kerajinan. Secara hurufiah, kalimat tidak kendor di dalam kerajinan, secara hurufiah ada 2 bagian. Ada kata rajin dan tidak kendor. Di dalam bahasa aslinya itu jelas rajin dan malas. Penggunaan kontras antara rajin dan malas ini menjadi suatu penekanan yang penting. Sehingga tidak hanya kita dilarang untuk malas, tetapi juga harus melakukan sesuatu dengan rajin. Kata malas dalam bahasa Yunaninya itu okneros. Itu muncul ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang ketika dia memberikan talenta. Seorang tuan memberikan talenta kepada hamba. Tetapi kemudian ada hamba yang tidak melakukan. Nah, ketika tidak melakukan ini disebut sebagai hamba yang malas. Nah, saat itu Tuhan ini begitu marah kepada hamba yang malas ini. Demikian pun kita di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, dalam hubungan kita dengan orang lain, tidak menjadi kendor. Jangan menjadi kendor, artinya jangan malas tetapi rajin melakukannya, dengan sungguh-sungguh melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal bisa membuat kita
enggan di dalam melayani Tuhan, atau semakin lama semakin menjadi suam, atau semakin lama semakin menjadi turun. Itu bisa terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama karena tantangan. Karena dalam melayani ada begitu banyak tantangan. Juga ada persaingan, itu bukan tidak mungkin bisa muncul. Yang satu menampilkan pelayanan yang lebih baik lagi, maka kita pun juga harus memunculkan pelayanan yang lebih baik lagi. Itu bentuk persaingan yang baik, yang sehat. Tapi dengan persaingan ini, banyak orang yang kemudian menjadi kendor. Lalu kemudian menjadi enggan untuk melayani. Berikutnya adalah karena perselisihan. Misalnya dalam melayani, ada konsep-konsep yang kita sudah bangun ternyata tidak disetujui oleh orang lain. Itu bisa membuat pelayanan kita menjadi kendor. Kita menjadi enggan untuk melayani. Lalu berikutnya apa? Tidak ada apresiasi. Banyak orang yang kemudian malas kembali untuk melayani. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan. Tidak ada yang, ya paling tidak ucapan terima kasih lah. Itu tidak diberikan. Dan ini bisa membuat orang itu menjadi kendor. Bahkan enggan untuk melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa orang bahkan sudah meninggalkan pelayanan. Oleh sebab itu, dengan kasih yang tidak pura-pura ini, dengan kasih yang tulus ini, akan menolong kita untuk tetap rajin dalam pelayanan. Nah, di ayat yang ke-11 bagian B, menerangkan bagaimana caranya agar kita rajin. Apa itu? Menyala-nyala di dalam roh. Kita dapat melayani dengan rajin ketika roh kita, roh yang ada di dalam diri kita dikobarkan oleh Roh Kudus. Kasih yang kita lakukan jangan berpura-pura. Kasih yang kita lakukan bukan topeng, bukan kasih bertopeng yang memerankan sesuatu agar kita kelihatan kasih. Tidak. Kasih yang benar, kasih yang tulus merupakan anugerah dari kasih Kristus. Bukti bahwa kasih kita adalah kasih yang tulus, saya akan simpulkan yang pertama, membenci kejahatan dan berpaut melekat atas segala kebaikan, segala sesuatu yang baik melekat dalam diri kita. Lalu yang kedua, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, mendahului dalam memberi hormat. Lalu yang keempat, melakukan semuanya dengan rajin dan tidak malas. Agar tetap rajin dan tidak malas, milikilah roh yang menyala-nyala. Roh kita bisa menyala-nyala ketika dibakar, dikobarkan oleh roh dari Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Lebih lagi katakan, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan keagungan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hanya semata-mata karena kasih-Mu, hanya semata-mata karena kemurahan-Mu, kami bisa beribadah sampai pada saat ini. Meskipun ibadah yang kami lakukan masih sebatas ibadah online, tapi kami sungguh percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan juga melimpah di atas ibadah kami. Dan kami pun juga sangat yakin di dalam ibadah kami, di dalamnya senantiasa mengandung janji. Baik janji itu Engkau genapkan dalam kehidupan kami, dengan Tuhan menyatakan kasih-Mu memberkati kehidupan kami, maupun janji itu Engkau nyatakan untuk hari-hari kami yang akan datang. Kami percaya Tuhan, sepenuhnya percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh beribadah, ketika kami sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kami juga diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada malam hari ini. Di tempat di mana mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, Tuhan memberkati kami dengan umur yang panjang. Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kalau mungkin saat ini, hari-hari ini ada di antara kami yang tidak bekerja atau kesulitan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa terus campur tangan dalam segala sesuatu. Engkau pasti akan mendatangkan kebaikan, Engkau akan memelihara, Engkau akan memberkati. Tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik bagi orang-orang yang sungguh menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati keluarga kami. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak, cucu, dan menantu juga diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Dibedakan dengan keberadaan orang-orang yang ada di dunia. Karena kami menaruhkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan kasih-Mu yang besar itu turun atas setiap kehidupan kami. Sehingga kasih kami tidak pura-pura. Kasih kami tulus. Kami melakukan melayani Tuhan, melayani sesama kami dengan kasih-Mu yang besar itu. Dan Roh Kudus-Mu terus senantiasa mengoparkan roh kami sehingga tidak pernah padam di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah terlibat dalam ibadah ini. Worship leader, pemain musik yang mempersiapkan perekaman ini Tuhan. Tuhan memberkati. Tidak lupa kami pada kesempatan ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, arahkanlah tangan-Mu yang limpah dengan berkat itu ke atas bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, berkati provinsi kami Jawa Timur, berkati kota kami Surabaya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik akan menyatakan kasih-Mu dengan menyatakan berkat-Mu yang sungguh kepada bangsa negara kami, provinsi kami, kota kami Surabaya, dan dimanapun di tempat kami berada. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan berkat bagi kami masing-masing pada malam hari ini. Dan perkenankanlah ya Bapa, kami sebagai hamba-Mu untuk juga menyampaikan berkat kepada setiap anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya, angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu, perhadapkan diri-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan-Mu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut ini adalah Warta Gereja GBPS Sola Gracia. Untuk sementara waktu, ibadah dilaksanakan secara online setiap hari Senin pukul 6 sore di channel YouTube GBPS Sola Gracia. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi Bapak Gembala di nomor 0815 15191929 atau Ibu Gembala di nomor 0816 544 0463. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, silakan ditransfer ke rekening BCA 519 014 7969. Setelah transfer, mohon untuk memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor Bapak Gembala 0815 15 191929 atau nomor WhatsApp Ibu Gembala di 0816 544 0463. Demikian Warta Gereja. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.